Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fairayala Sabila. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Jadi langsung aja ke videonya. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Nama Giyanti diambil dari nama lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Cianti yang terletak di Kabupaten di Desa Jatiharjo di sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755, perjanjian Giyanti lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau yang biasa disebut dengan VOC. Pada zaman dulu, perjanjian Giyanti dibuat untuk merejamkan api konflik yang terjadi dalam berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam merejamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikannya dapat menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu Gubernur Jenderal Batavia pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksanakan dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan ini disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Dalam penandatanganan ini menjadi pangkal dari terbelahnya Tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatahnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panotogomo Khalifutullah. Pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil dalam mengalahkan pasukan VOC. Kemudian pada bulan Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat Tanah Jawa terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sumbernyawa pun berjatak tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelona Joyo Wiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta, yang terjadi lahirnya Pakualaman dengan Tanah Jawa yang memiliki 4 wilayah pemerintahan, Kasunan Surakarta dan Kadipati Mangkunegaran yang menjadi situs cagar budaya. Sementara itu, wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa